banyak senior-senior yang meneliti wartawan sekarang ini katanya Ya, katanya ini katanya ya. hanya duduk di warung, Dulu baca-baca orang. pertimbangan. Ya. Bang, selamat malam, Bang. Selamat malam Pak Kas. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam ini saya Kasdim Sintang sengaja memanggil Bang Syanturi di Humaniora Band dan Studio milik Kodim 1205 bincang-bincang. Kebetulan ini kan Bang, di bulan ini adalah hari Pers Nasional itu di tanggal 9 Februari 2021. Itu sudah 2022. Ya. Itu kemarin sudah dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. dan Sulawesi Tenggara ya, Bang. Kendari. Jadi saya pengen Abang bagi-bagi ilmu, informasi, pengetahuan tentang berkaitan dengan pers. Seorang penakluk dunia, Napoleon Bonaparte, pernah berkata bahwa 4 saja tempat media atau lembaga media lebih aku takuti dari 1000 Ya. katakan senjata musuh. Ya. Dan 10 seorang ahli media atau wartawan lebih aku takuti daripada 100 serdadu. Artinya begitu hebatnya pers ini kan, Bang. Pers ini bisa dikatakan sebagai penguasa, sebagai pengawas, sebagai pengontrol ya, yang punya kekuatan yang tersendiri untuk suatu negara. Ya. Ya. Tapi Bang, kita mungkin malam ini sengaja manggil Abang karena Abang ahlinya di pers, khususnya di Kalimantan Barat, orang lama Bang. Iya Bang, orang lama. Mungkin Abang bagi-bagi informasi dulu Bang. Baik. Berkaitan dengan pers ini sebenarnya orang masyarakat kan banyak yang belum paham ini pers itu apa sih? Karena kadang-kadang orang kan lebih tahu justru di pekerjanya, di wartawannya. Ya. Mungkin Abang bisa cerita nih, pers ini apa sih sebenarnya pers ini Bang? Apakah pers ini yang merupakan suatu pekerjaan atau apa Bang kira-kira? Mungkin Abang bisa sampaikan pers itu sendiri apa sebenarnya Bang? Baik. Selamat malam juga buat seluruh pendengar Humaniora dimanapun mendengar perbincangan kami atas undangan dari Bapak Kasdim Sintang yang bertepatan memang betul pada bulan Februari ini masih Hari Pers Hari Nasional. Pers Nasional ya Bang? Hari Pers Nasional atau ini sebagai hari wartawan? Apa sebenarnya? Hari Pers. Hari Pers ya? Hari Pers Nasional. Hari Pers Disingkat Nasional ya, dengan HPN. Ya. HPN ya Bang? Seperti yang disampaikan oleh Pak Marpaung tadi memang betul. Puncaknya itu setiap tahun ya, tanggal 9 Februari. Setiap tahun ya. Dan dimulai dari tanggal 6. Tanggal 6 Februari. Ya, 6 Februari setiap tahunnya itu ya. Setiap tahun. Jadi puncaknya itu selalu dihadiri oleh Presiden dan memang beberapa kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini tidak dapat laksanakan. Bukan tidak dihadiri langsung. Oh, tidak dihadiri karena Covid ya, Bang? Ya, oleh karena Covid. Baik Pak Marpaung, sesuai dengan pertanyaan tadi, apa itu pers itu? Kan begitu ya. Iya. Tapi sebelumnya juga saya sampaikan juga bahwa HPN ini adalah salah satu ajang ya, atau salah satu pertemuan besar ya, seluruh perusahaan-perusahaan pers ya, wartawan ya, dari wartawan berbagai macam wartawan, apa cetak atau elektronik ya gitu ya. Jadi berkumpul di sana ya, tentu untuk mendiskusikan banyak hal ya, yang berkaitan dengan pers. Nah, yang tentu tujuannya tidak lain ya
untuk memberi pengembangan yang menuju kepada kualitas daripada baik medianya, baik itu Orangnya, wartawannya sendiri. wartawan sendiri. Gitu. Nah, sebagaimana tadi pertanyaan Pak Marpaung, apa itu pers? Kan begitu ya? Iya. Jadi pers itu adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Ya. Itu badan, pers itu badan. Iya, badan pers. Itu Artinya pers itu tidak hanya lebih cenderung dia kalau di pengertian pers itu orang terpikirnya hanya cetak gitu loh, Bang. Bukan. Oh, enggak. Pers itu tidak. Enggak. Jadi pers itu adalah badannya. Badannya ya. Ya, badan. Nanti pekerjaannya kan wartawan. Iya. Kan gitu ya. Nah, memang betul masih banyak masyarakat di Indonesia barangkali atau dunia barangkali ya, kalau disebut itu pers itu udah wartawan lah dia. Ya, wartawan, iya. Gitu ya. Lebih dikenal wartawannya. Gitu. Jadi memang ya tidak ada pergerakan oleh badan pers itu kalau tidak ada wartawan. Iya. Kan begitu. Makanya itu diatur semuanya. Ada kode etik pers, ada kode etik wartawan. Iya. Kan begitu. Nah, di dalam HPN setiap tahunnya disitulah buat semacam evaluasi ya. Baik itu yang disampaikan oleh ketua PWI misalnya, diantaranya, atau ketua Dewan Pers misalnya ya, karena penyelenggara HPN itu adalah Dewan Pers. Oh, artinya kegiatan di HPN itu ada evaluasi dan ada rencana untuk membuat program ke depan tentang pers. Oh iya, ya pasti. Ya tentu termasuk usulan-usulan daripada lembaga-lembaga tadi, pers, ya. Lembaga pers itu apakah itu AJI, AGI, kan banyak Pak, lembaga-lembaga yang menaungi para jurnalis tadi ini, kan gitu. Nah, ketika itu sudah berkumpul di sana, artinya itu sudah menjadi masukan kepada pemerintah, baik itu menyangkut regulasi, ya, menyangkut ekonomi daripada perusahaan. Karena apa? Ya, yang kebetulan pada 2 tahun terakhir ini saya sebutkan tadi bahwa memang perusahaan-perusahaan pers banyak yang bertumbangan. Ya. Banyak media-media cetak yang bertumbang secara faktor pandemi ini. Iya. Nah, gitu. Jadi ini salah satu momen bagaimana pemerintah ini ya melihat ya. Karena di dalamnya ini kan banyak nih tenaga-tenaga yang menggantungkan hidupnya dari profesi pers ya. Nah, ya kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi itulah salah satunya tadi apa itu HPN dan apa itu pers. Nah, ini yang lain, Pak. Nah, kalau pers ini, Bang, kalau pers yang kita kenalkan itu sebenarnya tadi pers yang Abang sebenarnya dalam sebuah pengalaman Abang di dunia pers ini sudah berapa tahun, Bang? Wah, saya mungkin sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Berarti dari hitungan nol, Abang. Iya. Abang mungkin Abang dulu Bang Sianturi memulai masuk di dunia pers itu mulai kira-kira bayangan tahun berapaan? Kalau saya mungkin di tahun 90-an. 90 ya? 90-an sudah. Berarti Abang udah memulai. Dari sebagai apa itu, Bang? Sebagai ya Juruwarta kan namanya? Juruwarta. Oh, ya. Mulai dari penjual koran. Dari penjual koran. Oh. Mulai dari seorang penjual koran sehingga sampai Abang melibatkan diri masuk di katakanlah di sampai pemilik lah. Sampai pemilik. Berarti jenjang Abang dari nol ya, Bang. Dari penjual koran sampai Abang mungkin masuk di sebagai wartawan ya, Bang. Iya. Itu berarti Abang selama 30 tahun. Nah, selama 30 tahun apa kira-kira tahapan jenjang Abang di yang ada di pers, Bang? Memang bicara soal jurnalis ini. Iya. Di sini juga penekanan-penekanan yang selalu ya atau secara kontinu disampaikan oleh para pendahulu pengurus ya. Ya, pengurus. Katakan di mana kita
bernaung. Iya. Lembaga kita, macam saya kan PWI ya. Oh, abang di PWI. Ya, saya di PWI Persatuan. Pada zaman dulu itu abang di PWI. Iya. Emang ada berupa lembaga lagi di luar PWI kah, Bang? Oh, banyak. Banyak. Sekarang ini Ratusan. yang menaungi pers. Pers, ya. Oh. Yang menaungi jurnalis tadi. Jurnalis tadi, ya. Banyak. Tapi abang mulai kan dari abang dari Artinya saya bergabung di PWI. PWI ya. Nah, gitu. Ya. Makanya saya menjadi ketua PWI di Kapuas Raya ini kan 8 tahun. Oh, abang pernah menjabat sebagai ketua PWI Iya. untuk Kalimantan Barat. Iya. Dua sampai berapa tahun? Kapuas Raya. Kapuas Raya. Ya, Sampai berapa tahun, Bang? 8 tahun. 8 tahun, baru 2 tahun menjadi wakil ketua antar lembaga Antar lembaga di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Gitu ya. Nah, jadi tadi kalau Pak Marpau menanya apa namanya kisah kan gitu Iya. ya. Jadi memang kalau dunia jurnalis ini tidak memang betul-betul dari hati. Dari hati ya. Tidak kesampaian. Kenapa, Dia punya Bang? cita-cita. Emang kenapa, Bang? Begini, karena apa? Ya, ini kan menjadi salah satu apa namanya Kendala kah? momok, ya. Momok, ya. Di masyarakat bahwa wartawan itu Dianggap negatif. dianggap negatif. Oh, dianggap negatif. Ya. Lalu wartawan itu apa namanya dianggap ya hanya kerjanya dalam tanda kutip. Ya, gitu. ya. Hanya kepentingan pribadi. Pribadi. Oh, kan gitu iya, iya. Jadi ya syukur ya saya selama menggeluti profesi ini karena saya anggap tadi ini adalah sumber ekonomi saya. Ya. Ya, saya serius. Abang sampai pernah punya media, Bang? Ya sudah. Punya media. Ada berapa media Abang sempat tangani? Ya. Di media cetak kah? Iya. Kalau media milik sendiri itu Ya. namanya Kapuas Raya Pos. Kapuas Raya Pos, Kapuas ya. Raya Pos. Kita sekarang merger oleh karena situasi 2 tahun ini. Ya. Kita sekarang merger dengan Harapan Raya. Harapan Raya. Ya, di Jakarta Iya, ya. di Jakarta, Kita ya. merger beberapa owner yang tumbang pada Iya, iya, iya. Artinya Abang pernah punya katakanlah sebangsa perusahaan yang koran ya? Iya. Koran. Ya, Itu di tahun berapa, Bang? Sekitar itu berdiri 2004. 2004. Ya, 2004 Ya. sampai 2020. Abang pada saat itu ketika dia menjalankan media di Kapuas Raya itu ada kebanggaan abang apa kira-kira? Pada saat itu memang pangsa pasarnya bagus, orang peminat untuk baca koran ada gimana, Bang? Oke, baik. Kalau kebanggaan pasti. Ya. Karena itulah memang salah satu cita-cita dari seorang jurnalis. Iya. sebenarnya, ya. Kalau dia betul-betul menjadi tadi saya katakan Profesional. ada darah jurnal profesional ya. Profesional. Dan kebanggaannya yang pasti bahwa kita sudah merasakan ya bagaimana kita memimpin satu Media. media ya yang kemudian memimpin orang di lapangan apa yang disebut tadi wartawan Iya. ya. Karena itu suatu kebahagiaan dan ya suka dukanya di Iya. situ gitu ya. Iya. Nah, artinya sasaran-sasaran kita untuk mencapai tadi apa yang menjadi tujuan daripada kita mendirikan media, Iya. ya pasti itu kan tidak dapat kita ukur gitu ya. Iya, iya. Karena apa tadi? Tentu persoalan yang ada di media ini tadi banyaknya ya persoalan-persoalan yang situasional. Iya, ya, situasional. yang mungkin katakanlah membuat media kita naik turun ya. Naik turun. Memang sebenarnya Bang standar untuk mendirikan media itu ada ketentuan-ketentuannya atau termasuk di wartawannya sendiri ada ketentuan kah, Bang? Wah, seharusnya misalnya media itu harus betul terdaftar atau apa sih persyaratan utama sebenarnya? Media ini rumit. Kita kan susah nih, masyarakat susah membedakan mana media yang betul-betul ada istilahnya Bang. Iya. Ada istilah kan sekarang, itu media abal-abal yang tidak jelas. Standarnya apa sih sebenarnya? Baik. Apa standarnya, Bang? Ya. Standar yang pertama atau kita sebut dulu syarat ya. Ya, persyaratan ya, Bang. Syarat yang pertama yang sudah ditentukan oleh aturan Kementerian Kominfo. Iya. Ya.
Yang pertama itu yang bisa mendirikan media itu koperasi. Koperasi. Ya. Ya. Yayasan. Maksudnya koperasi Ya, badan hukum. Oh, badan hukum. hukumnya. Ya, badan hukum. Ya, baru PT. Iya. Ya. Jadi sampai hari ini ya, itu belum ada perubahan. Iya. Yang saya tahu juga Ya. ya. Artinya tanpa badan hukum yang 3 ini itu boleh disebut ya media abal-abal. Media abal-abal. Ya, Nah, gitu ya. kan masyarakat sulit nih Bang. Hmm. Orang taunya kadang-kadang kalau sudah bawa seperti gantungan di dada, ya, Iya, dia tunjukkan. Orang kan tidak tahu seperti apa ya abal-abal itu tadi persyaratan. Ah, itu tadi salah satunya persyaratan. Di Ya. samping itu untuk mendirikan media itu apa lagi mungkin persyaratan mungkin Bang? Oke, persyaratan yang terbaru sejak Atau harus terdaftar di instansi instansi apa misalnya Bang? tidak juga sebetulnya. Tidak juga. Tidak juga harus terdaftar di instansi. Artinya kan bahwa media ini kan bebas. Bebas ya, ketika independen. sudah keluar izin-izinnya tadi, Iya. ya kan, mulai dari izin penerbitan dan sebagainya, yang panjang Iya. urusannya kan. Jadi kita tidak kewajiban harus mendaftar di satu daerah yang Iya. tapi kita, ya namanya tadi kan kita mau berjualan media kan. Iya. Tentulah kita harus menempatkan orang-orang kita di setiap daerah, Setiap kabupaten, daerah. kota, Iya. provinsi misalnya. Sampai kan. bahkan ke tingkat desa. Iya, Nah. ya kan. Nah, lalu lagi-lagi tadi di situ kesulitannya, karena kita menempatkan orang sampai ke desa-desa itu kan tidak mungkin kan. Dan itu mungkin untuk menjadi seorang wartawan Hmm. bagi salah satu media itu mungkin punya persyaratan tersendiri ya Pak? Ya, pertanyaan yang bagus itu Pak Marpo. Memang sejak 2012 ya sudah ada sebuah Aturan. aturan ya yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan beberapa lembaga yang tergabung di dalamnya, apa yang disebut dengan UKW ya, uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan. Nah, uji kompetensi wartawan. Jadi artinya di situ untuk menduduki jenjang-jenjang yang ada di struktur Media. salah satu media misalnya, Iya. mulai dari katakanlah penanggung jawab, Iya. kemudian pimpinan redaksi ya, sampai redakturnya ya, ini wajib harus sudah memiliki UKW. UKW. Ya. UKW itu siapa yang mengeluarkan Bang? Itu dari Dewan Pers. Dewan Pers. Dewan Pers. Ya, ketua yang langsung mendatangkan Nah, itu. artinya dia memenuhi syarat sebagai katakan kalau dia wartawan harus memenuhi syarat standar Iya. itu. Ah, Dan iya. dia punya sampai sertifikat harus. Punya. Oh, Itu begitu. dia. Dan itu kalau kita mau katakan mendukung program daripada salah satu media di mana kita bekerja, Ya. sebetulnya wartawan harus mematuhi itu. Harus mematuhi ya. Iya. Tidak boleh sembarang. Nggak boleh Tiba-tiba dia sembarang. udah dapat Kan itu. Jadi Hah. itu yang terjadi sekarang. Makanya pemilik media, apa sih faktor dia tumbang? Iya. Gitu loh. Jadi banyak orang bilang oleh karena modal dan sebagainya. Kalau saya kurang setuju. Sebenarnya kendalanya apa, Bang? Kendala di pembuatan media itu apa, Bang? Apakah kesulitan modal untuk kata operasionalnya kah, atau katakanlah untuk mencari skill orangnya yang menjadi kendala? Sebetulnya itu bisa Dua-duanya. Dua-duanya kan. Tapi ini kan termasuk ilmu pengelolaan, Pengelolaan. manajemen kan. Iya. Nah, ketika kru kita lah katakan semua wartawan kita bergerak sama, ya melaksanakan katakanlah program pemberitaan kita tahun ini misalnya. Iya. Ya. Kalau itu terlaksana, saya pikir nggak ada masalah. Tapi persoalan di lapangan kan, misalnya nih kita suruh, contohnya nih ya, Mencari misalnya satu ada berita tugas berita, nih, ya. Padahal kan berita ini kan sangat nanti-nantikan oleh khalayak lah, Iya. pembaca gitu ya. Nah, kita suruh nanti wartawan untuk meliputnya, banyaklah alasan. Apakah memang wartawan itu itu murni dari media itu sendiri penggajiannya, atau ada gaji yang diberikan oleh pemerintah atau negara, Bang, untuk wartawan itu sebenarnya? Oh, kita gaji sendiri. Gaji sendiri. Gaji sendiri. Profesional, Bang. Ya profesional loh. Oh, Harus begitu. Makanya itu tadi kembali kepada HPN 2012. Ya. Di sana Pak MD sampai membuat statement, iya. ya. Selepas HPN 2022 Kendari, jangan lagi ada wartawan abal-abal. Itu Mahfud gitu. MD loh. Oh. yang ngomong.
Artinya sekelas Menko menyampaikan itu, tentulah beliau sudah melihat apa Ya. yang terjadi kan. Ini kan wartawan itu tadi kan udah harus memenuhi syarat UKW. UKW. Ya. Ya. Nah, kalau seorang wartawan yang tidak memenuhi UKW itu, atau ada seperti badan pengawas yang boleh mengatakan menegur atau apa kalau ini terjadi di lapangan, Bang? Baik. Ini juga pertanyaan yang bagus, Pak Marpaung ya. Kebetulan saya kan sekarang bukan lagi pengurus PW. PW, ya. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca betul maksud dan tujuan UKW itu, Iya. ya, mestinya siapapun level di pemerintahan atau di swasta atau dimanapun tidak akan menerima, ya. Iya. Karena itu tadi dikatakan namanya aja uji kompetensi. Uji kompetensi. Tapi karena fenomena media-media partisan ya, masih sangat membudaya di negara kita ini. Iya. Ini yang merusak semuanya. Ini yang merusak semuanya. Dan itu penelitian, bukan hanya pandangan daripada senior-senior yang ada di pusat sana, ya enggak. Iya. Dan itu memang sudah penelitian, dan itu apalagi kalau di musim pilkada. Iya. Misalnya. Jadi tim sukses bisa merangkap jadi Ya, wartawan. betul. Baik, Bang. Kira-kira Itu gitu. kan kita tadi bicara tentang pers. Pers itu tadi kita sudah mengatakan tidak hanya bersifat cetak saja, kayak dulu mungkin koran. Kalau kita melihat sekarang berarti kan ada secara garis besar media itu sekarang bentuknya di Online. dunia wartawan sendiri, di dunia pers sendiri ada berapa bentuk? Ada media cetak, ada media elektronik, visual, Ya. atau mungkin yang seperti sekarang itu di Google itu kan ada aplikasi-aplikasi itu yang dia itu sistemnya online. Itu masuk ke mana, Bang? Apakah itu termasuk di mana kira-kira itu? Itu kan dia juga kadang-kadang memberikan informasi. Apakah itu bagian dari pers juga, Bang? Iya, bagian daripada Bagian pers. Bagian pers. Walaupun itu online gitu Iya, ya. online. Karena online itu juga tadi media massa juga. Kan? Media semasa juga ya. Tapi itu tadi harus tetap dia pembentukannya 3 badan hukum tadi. Ya. Nah, gitu. Jadi medsos itu media yang sama dengan koran, televisi dan sebagainya. Ya cuman kan Dimasukkan dalam bentuk-bentuk melalui internet ya, Bang ya. iya. Nah, itu kalau karena misalnya media- dulu di media sekarang sudah bisa dikirim melalui internet, orang Iya. membaca di sana gitu ya, Iya, Bang. iya. Nah, kalau Abang melihat dari untuk kondisi saat ini, apakah media cetak itu sudah termasuk yang ditinggalkan, orang beralih kepada visual untuk saat ini? Ini juga pertanyaan bagus juga nih Pak Marpaung ya. Jadi itu memang yang terjadi. Ada pergeseran. Ya, ada pergeseran. Ya. Ini kan menyangkut regulasi nih. Iya. Ya kan. Bagaimana sekarang kan media digitalisasi sekarang. Ya, digitalisasi. Sehingga sekarang media-media yang konvensional itu Banyak yang tumbang. ya kan. Seperti koran-koran banyak Oh, tumbang. iya. Ya seperti dulu kan dulu Majalah, hebat. betul, Ya. ya kan. Maka itu sekarang lagi-lagi saya katakan ya, Untuk sekarang itu ada media misalnya ya katakanlah media cetak untuk menjual oplah 1.000 saja pun mungkin sulit. Sulit. Sulit, Pak. Sulit. Kita kasih gratis saja nggak dibaca. Dia hebat. Nah, itu Padahal itu modal ya, Bang. Iya. Untuk satu hari itu, satu koran itu bisa menghabiskan biaya berapa, Bang? Oke, itu sih melihat apa Tinggal ya, dari kertasnya. Iya, teknologi ya, Bang ya. apa namanya, Besarnya mesinnya, koran ya, banyak lembar ya, Bang ya. kan gitu. Tapi kan Variasi. artinya sekarang koran sepertinya sudah mulai tertinggalkan ya, Tertinggal. Bang. Orang Dan itu beralih ke fakta. visual, Iya. kemudian orang sekarang kan mau mencari berita. Berita apa saja, dia tinggal ketik. Misalnya Detikcom, ya kan? Iya. Kompas. Atau apa saja nama-nama media itu sudah ada online. Iya. Ini yang mengalahkan berarti media-media cetak ya, Bang. Betul. Sampai-sampai Ketua PW Pusat bilang, ya, saking gencarnya sekarang ini ya, baik itu televisi, radio, koran, majalah, ibarat udah kehilangan arah gitu. Nah, kita kembali kepada wartawan tadi, Bang. Apakah sekarang pekerjaan-pekerjaan wartawan itu, Bang, sudah dilahap oleh orang lain?
misalnya dia organisasi, dia membuatkan berita persis seperti beritanya wartawan, padahal dia bukan media, Bang. Bisa, Bang, disebar melalui aplikasi WA, grup-grup WA apa di Facebook apa itu. Apakah ini merupakan salah satu tantangan di pekerjaan wartawan, kan? Iya, sangat. Sehingga menghancurkan, ya katakanlah di profesinya media, wartawan. Sangat. Dan itu yang disebut Tidak terkontrol, dengan, atau iya, terlalu bebas. iya, itu dia. Makanya tadi saya katakan Ketua PWI Pusat Tal SD Pare meminta tegas kepada pemerintah Ya, supaya mengatur sebuah pemberitaan, ya, regulasi tentang ya. media-media semacam ini, ya. Diperketat undang-undangnya. Iya, karena ini kan ada yang disebut dengan clickbait, ya. Iya. Jadi clickbait itu artinya yang model-model seperti yang tadilah yang akan mengumpulkan suatu audien, ya, dan membuat suasana jadi kacau balau, gaduh dan sebagainya, kan. Iya. Nah sekarang kita nggak bisa berkomentar apa-apa karena ini kan masalah teknologi nih. Iya. Iya kan? Terlalu bebas. Ya. Iya, terlalu bebas. Tidak ada yang bisa meng-cut, ya, Bang, ya. Iya. Berita juga tidak bisa difilter pun, sehebat apapun kita filter tetap kebobolan mungkin berita. Ya. Tapi bersyukur kita kepada Bapak Presiden kita, Ya. Bapak Presiden Joko Widodo, ya, dari 10 poin penting yang disampaikan beliau pesannya pada HPN ini, dia memang meminta, ya, PWI Pusat, Dewan Pers dan lembaga-lembaga pers lainnya itu supaya menyusun segera regulasi yang dimaksudkan oleh oleh PWI, antara lain, ya, Ketua PWI, supaya bisa segera mengatasi ini. Jadi intinya memang, ya, ke tahun depan atau ke depan ada harapan memang, karena ini langsung oleh Pak Presiden yang minta itu dalam sambutan atau pidato beliau. Abang sebagai orang media, ya, yang sudah jam terbang tinggi, ya, udah jam terbang udah kemana-mana, ya, berdasarkan, ya, sampai abang punya koran sendiri, ya, Bang, punya koran sendiri. Abang juga pernah sebagai wartawan. Abang menatap ke depan tugas seorang wartawan itu optimis atau pesimis, Bang? Baik. Ya, melihat dari segi, dan tadi kan wartawan abang sampaikan bahwa wartawan itu, ya, digaji secara profesional, tidak PNS, ya kan? Itu yang memang dari katakan media ini yang punya media, dia yang akan menggaya. Nah, dan dengan harapan juga kan ke depan itu seperti apa masa depan orang wartawan ini, Bang? Baik. Kita bicara pesimis dulu. Iya. Pesimis kalau apa yang disampaikan oleh antara lain tadi Ketua PWI Pusat tidak direspon oleh pemerintah, ya. Sudah barang pasti. Ya. Emangnya, Bang, pemerintah selama ini tidak ada anggaran kah untuk ini untuk media ini ada bantuan? Tidak seperti itu, kah? Sebetulnya bukan hanya di soal anggaran tadi, tapi aturan regulasi. Ya. Itu yang penting, kan. Iya. Jadi itu yang membuat kita saya bersinggungan dengan media-media bentuk-bentuk yang lain, yang mengganggu tadi apa sih yang terjadi sesungguhnya di masyarakat, ya kan? Siapa yang didengar masyarakat? Media yang benar ini atau apa terlalu banyak kah media sekarang, Bang? Oh ya, bukan lagi terlalu banyak, sangat terlalu. Apalagi dia tidak sesuai dengan kriteria harus media itu pun sudah terlalu bebas sepertinya, Bang. Itu dia. Oke. Jadi pesimis itulah isinya gitu, ya. Ya, artinya, Bang, salah satu ada pesimisnya juga. Iya. Ya jelas sekali itu kalau tidak dibuat aturan itu tadi supaya ada keseimbangan, ya tentu kan aturan yang harus transparan, adil, gitu kan. Nah, jadi di mana porsi kita sebagai pengelola media cetak tadi ini, kan gitu. Karena ini memang dunia, dunia, gitu. Nah, kita optimis karena ke depan kan pembangunan ini kan berjalan terus. Iya. Tadi kan tadi kan pers itu begitu hebatnya, Bang. Iya, sampai Bonaparte menyatakan bahwa Napoleon itu penakluk dunia, Pak. Itu dia. Prancis. Dia sangat menakutkan dengan media. Artinya begitu hebatnya media. Nah, optimisnya Abang itu
peran media ini di dalam berjalannya pembangunan ini seperti apa, Bang? Itu. Peran media ini, Bang. Itu yang mau saya jelaskan. Iya. Itu dari dia optimisnya. Optimisnya. Ya kan? Karena biar bagaimanapun media itu harus menjadi corong dari pemerintah. Kan itu ya. Itu clear itu ya. Sebagai corong untuk sebagai pemberi informasi. Ya. Ya. Terjamin informasinya kan begitu. Atau sebagai termasuk pengontrol Ya, kegiatan. Jelas ya. Kritis jelas. Kritis jelas ya. Iya kan? Makanya tapi media itu sebetulnya di dalam persyaratan tidak boleh terlalu dekat dengan pemerintah juga kah? Iya dong, harus independen. Independen ya. Iya kan, kode etik gitu kan. Kode etik ya. Kode etik, kan gitu. Tapi tadi kita bicara optimis tadi. Kalau apa yang sudah kita perbuat ini kan tentu masyarakat akan teredukasi. Edukasi ya. Dengan cara itu. Apa namanya? Berita sekecil apapun dengan masyarakat yang jauh di desa sana, yang tidak ada sinyal, yang nggak ada apa, misalnya kita bicara media cetak ini. Tapi dengan dia membaca satu berita di media cetak, apa kata presiden misalnya, apa kata menteri, apa kata gubernur, apa kata bupati, apa kata wali kota, kan itu yang kita beritakan. Artinya media itu sebetulnya alat yang bisa membangun opini, Pak. Membangun opini di masyarakat. Itu dia kan. Positif dan negatifnya juga itu terbangunnya dari media. Iya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kan koran kita laku. Iya kan? Iya. Orang pun mau beriklan mungkin. Oh iya, beriklan ya. Nah, jadi itulah. Sebagai koran itu bagian dari periklanan juga ya, Pak. Iya kan. Untuk meningkatkan ekonomi. Ekonomi itu dari kan. Selain edukasi ya. Jadi disitulah optimisnya. Dan saya katakan Indonesia untuk bisnis media masih sangat menjanjikan. Di Indonesia. Indonesia sangat menjanjikan. Dengan jumlah warga negara kita kan 273 juta. Iya. Ya. Gak usah jauh-jauh lah Pak Marpo. Hanya memberitakan rencana perpindahan ibu kota negara aja. Iya. Ya. Itu aja kita goreng-goreng terus beritanya bagaimana. Betul nggak? Iya. Tentu yang positif. Yang positif ya. Kan gitu kan. Bagaimana supaya orang tidak alergi dengan apa tadi kabar-kabar yang miring ya, Bang. Kan kira-kira begitu kan. Tapi pro kontra itu pasti terjadi. Iya. Makanya saya katakan di awal tadi memang seorang jurnalis itu harus memang optimis. Darahnya harus jurnalis. Tetapi dia menjadi jurnalis oleh karena situasi yang di lingkungannya. Saya pikir saya sama dengan orang lain meragukan juga. Apakah memang, Bang, ini kan media kita ini ya hasil dari produk lah, kata sebuah media itu kan harus salah satu skill dari seorang wartawan. Tapi kalau skill pun dia kalau tidak punya modal, apakah sebetulnya wartawan ini sebagai pekerja sosial kah, Bang? Atau profesional yang memang betul-betul harus ada standar gaji, Bang? Ini yang menjadi persoalan selama ini sebetulnya. Persoalan mendasar bagi banyak pengelola media. Ya. Macam saya, ya, walaupun artinya katakan sejak saya mendirikan media, seluruh wartawan saya gaji. Oh begitu, Bang? Gitu. Walaupun di bawah UMK misalnya. Iya. Tapi ada upaya ya, Bang? Iya dong. Iya. Ya, karena apa yang saya lakukan ini memang ya sesuai dengan aturan. Iya. Jadi saya tidak bisa mendapatkan izin yang lain-lain kalau wartawan saya tidak saya gaji. Tapi kan sebenarnya wartawan ini sudah bisa dikatakan seperti harus seperti pekerja sosial dong, Bang, kalau begitu. Seakan-akan dia gajinya ya kan tidak, katakanlah ya mungkin dengan upah yang rendah, dia akhirnya dia seperti yang benar harus punya semangat aja itu berarti sebagai wartawan, Bang. Jadi begini, tentu media itu kan ada kelasnya. Iya. Ya kan, ada kelasnya. Makanya macam saya punya media dulu. Iya. Saya punya program-program pemberitaan misalnya. Contoh misalnya saya buat satu program rubrik parlementaria misalnya. Iya. Parlementaria itu artinya kan yang khusus untuk memberitakan kegiatan-kegiatan pemerintah, DPR. Karena parlemen kan. Iya, parlemen. Ya, gitu. Karena ini bisnis. Ya? Bisnis, Bang. Iya dong.
Jadi di iya, situ iya, sudah iya. ada bisnisnya kan. Iya. Jadi kalau kamu aktif untuk menjalankan program ini tadi, karena si Dewan ini pun perlu juga dia kegiatannya dia terekspos kan. Iya, iya. Apa yang disampaikan dia kepada konstituennya dan sebagainya dan bla 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 ya. Dan juga menjelaskan apa fungsinya sebagai anggota Dewan. Ini salah satu kita mengelola media. Iya. Nah artinya Pak Marpao, inilah yang kita raut tadi kepada wartawan kita. Kau mampu tidak menjalankan ini? Kan gitu loh. Jadi kita perhitungan bisnis yang ya itu tadi saya katakan, lihat kelasnya kita kan lokal ya. Iya. Orang lokal, waktu itu belum koran nasional, belum seperti sekarang kita nasional. Dulu kita masih lokalan, ya kan? Karena memang koran lokal banyak seperti itu. Tapi Kapuas Raya Pos ya terdaftar di Dewan Persana punya program pemberitaan seperti itu. Ada dulu saya buat Gerbang Emas. Ya, ada juga saya buat dari Abang pernah punya media, ada berapa media, Bang? Ya, itu program pemberitaannya. Kapuas Raya Pos itu mempunyai beberapa pemberitaan, program pemberitaan. Ada misalnya dari desa ke desa. Iya. Misalnya dari desa ke desa ini siapa sumbernya, siapa narasumber di sini. Artinya Abang mengirim wartawan juga itu, Bang. Hah? Untuk mendapatkan berita sampai ke desa itu Abang harus mengirim wartawan. Oh iya dong, harus begitu. Ini namanya kita tadi kan mencari berita. Iya. Kan? Jadi itu saya katakan tadi. Banyak senior-senior yang meneliti wartawan sekarang ini katanya hanya duduk di warung, baca-baca orang. Berarti sebagai seorang wartawan itu berat. Berat. Apalagi dia misalnya ada suatu kejadian yang jauh dari pusat perkotaan, dia harus ke sana berarti kan, Bang. Ya memang begitulah amanat. Untuk melengkapi isi dari berita itu harus yang fakta yang faktual ya, Bang ya. Iya. Tidak bisa hanya mendengar katanya. Sebenarnya seorang wartawan itu minimal dia mendapatkan sumber itu ada berapa, Bang? Apakah dia boleh tidak, Bang, seorang wartawan itu hanya dikirimkan orang berita dengan misalnya fakta-fakta saksinya minimal berapa orang? Ada persyaratan gitu kah, Bang? Seorang wartawan? Ada dong. Yang jelas kita kan memang betul ada narasumber ya. Tapi kan itu kan narasumber itu kan harus kita cross check kembali. Itu namanya check and recheck. Ya. Ada investigasi, ada klarifikasi, ada konfirmasi. Itu namanya disebut unsur berita. Nah, harus lengkap dia. Harus lengkap itu. Tiga unsur itu wajib. Karena bukan tidak mungkin apa yang diberitakan seorang wartawan dengan fakta-fakta yang tidak lengkap akan menjadi hoak. Oh iya dong. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan di HPN 2022 ini itu semua diungkapkan. Itu salah satu kelalaian seorang wartawan dalam konvensi media nasional ya. Dan itu biasa terjadi yang hal-hal seperti ini biasanya di konvensi media. Iya. Terungkap itu kan banyak mentor-mentor di sana. Iya. Gitu ya. Karena mereka Pak Marpao sebelum pelaksanaan HPN, contohnya untuk HPN 2023 nanti, mereka panitia itu sudah menginput dari daerah semua apa isu-isu yang terjadi, problem-probleman, baik itu lihat dari sisi medianya, wartawannya, scale-nya semuanya ya, Bang ya. Siapa diungkapkan itu berapa orang yang kena penjara, berapa orang yang kena korban ya, berapa itu. Karena berat, Bang. Karena tugas-tugas media ini sekarang kan masih katakan mungkin masih terjadi seorang wartawan itu terintimidasi. Berat. Ya makanya tadi mungkin kita kan kasihan nih, Bang. Seorang wartawan gaji yang kecil. Ya karena kita TNI itu kan kadang bawa media itu, partnernya kita. Ya. Dia kalau kebetulan wartawannya laki-laki, ya, wartawanti dia. Kita bawa sampai jauh kan, perempuan. Ya. Kita kasihan, sangat kasihan ya. Katakan profesi seorang wartawan. Nah, Bang, wartawan kita untuk saat ini, mohon maaf ini, Bang. Menurut Abang, wartawan yang ada di Indonesia ini menurut Abang itu kan ini banyak ini. Kalau kita lihat itu sekali datang ada kegiatan banyak nih, Bang. Menurut Abang, itu prediksi Abang itu termasuk wartawan yang betul-betul yang memenuhi syarat atau tidak itu, Bang? Hah? Apakah dia hanya ngaku-ngaku, Bang? Hah? Saya tadi kalau udah jelaskan di awal Pak Marpao,
walam lah kata orang Jawa itu ya. Tapi yang pasti itu sudah diungkapkan dan itu sudah dibahas di dalam konvensi media nasional dalam HPN ini. Dan itu jelas clear, itu semua media mengingatkan lah ya, supaya mawas diri ya, supaya membenahi diri ya. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat yang sudah terbangun di sana semua sudah tembakannya sudah ke situ ya. Kan gitu. Makanya di awal tadi kan saya katakan Pak Marpo, menjadi wartawan yang benaran itu jangan wartawan yang situasional ya. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, meskipun sebetulnya ada pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pers ya, melalui pimpinan media ya. Tapi terkadang ya itu tadi terlena dengan situasional tadi. Dia lupa tanggung jawab. Itu yang terjadi. Jadi fenomena yang Pak Marpong lihat bukan hanya di Sintang, di Kalimantan Barat, di seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia juga ada problem itu ya. Nah, itu dia. Lain kalau di Eropa ya, paparazzi itu beda itu, ya kan? Yang gitu. Jadi yang paling yang paling gelinya ya, ada salah satu mentor kemarin mengatakan ya. Dalam HPN ini, itulah tadi hebatnya konvensi itu Pak. Itu dibuka itu. Masa kan katanya untuk membuka satu media 10 sampai 12 media sama beritanya. Oh, seperti plagiat, Bang. Ini kan. Coba bayangkan. Mungkin teman-teman bagi-bagi dong, gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Iya. Nah, sekarang kan bisa diterka sekarang. Lalu apa kerja wartawan ini? Sementara sehingga bisa terjadi dia mengambil berita hanya duduk di warung kopi. Padahal seharusnya dia harus langsung cek dan recheck itu. Sehingga supaya tidak sampai berita itu menjadi hoax. Iya. Sebenarnya bukan hoax itu udah pasti kan. Tetapi ini kan kembali kepada kualitas media itu sendiri. Karena kualitas itu Pak Marpong ya, itu efek dominonya kepada ekonomi. Berdampak. Iya. Karena dia tidak akan mau lagi membeli koran itu karena beritanya copy paste. Copy paste. Itu yang berbahaya, Pak. Dan itu saya alami sering. Ya. Tapi dengan barangkali maaf dengan pengalaman yang saya miliki, ya, mau tidak mau saya putar-putar. Dengan katakanlah ramuan-ramuan di situ. Ya, ibarat masak makanan paling saya tambah bawang, barangkali saya tambah mecin gitu ya. Artinya kan Bang Abang masih betul-betul optimis. Hidup di dunia pers itu sebenarnya menjanjikan ya Bang, menjanjikan ya, karena memang tuntutan kita memang harus profesional ya. Tapi kan tidak terlepas juga ada kegiatan itu juga harus sesuai dengan aturan ketentuan negara juga Bang. Sehingga tidak kebablasan ya Bang. Iya, betul. Tapi Abang masih menganggap sekarang itu ada yang terbatasi tidak Bang dengan suatu kegiatan pekerjaan wartawan? Menurut Abang ada yang terbatasi kah Bang? Menurut Abang? Ya. Ada yang terbatasi nggak Bang? Ya, itu sih pasti masih ada. Nah, misalnya dari segi terbatasi mungkin wartawan ini terlalu dikungkung oleh suatu aturan. Kekuasaan. Bisa itu terjadi. Yang sering mengemuka gitu ya. Karena kita kan mendapatkan akses informasi ini kan Pak Marpau. Itu tadi kembali saya, bagaimana kita menayangkan sebuah tulisan yang memang berdampak positif setelah dikeluarkan gitu. Katakanlah yang memenuhi unsur gitu ya. Gitu ya. Karena ketika berita sudah memenuhi unsur, tentu kan pembaca akan katakanlah memberi respon ya. Jadi jangan salah Pak Marpong, pembaca juga bisa menjadi pelapor. Ya, katakanlah kalau kita mau mempublis satu kasus misalnya ya. Nah, ini. Tapi kesulitannya yang tadi. Nah, bagaimana kita mendapatkan suatu informasi yang langsung daripada sumbernya. Walaupun tadi ada undang-undang KIP ya. Udah keterlibatan publik. Tapi sepertinya kan itu harus kita juga berjibaku ya. Nah,
itu. Ya. Jadi tantangannya hanya sampai sebatas itu aja. Atau mungkin Bang, perlu nggak memang pemerintah itu ya katakanlah standarnya untuk Kalimantan Barat itu medianya cukup hanya sekian sajalah. Nanti kalau terlalu banyak pun media justru tadi yang membuat mungkin bingung. Atau perlu harus dibatasi seperti itu, atau mungkin harus diperbanyak lagi Bang media ini supaya mungkin lebih gampangnya membantu pemerintah lah katakan untuk dalam pembangunan. Sebetulnya kita nggak sampai nggak ada sampai berpikir ke sana ya. Iya. Karena itu kan menyangkut hak ya. Hak ya. Ya, jadi ya silahkan mau membuat media seperti apa ya. Iya. Nggak masalah sebetulnya itu. Tidak Jadi, dibatasi. nggak dibatasi. Justru ingat Pak bahwa dari zaman Presiden SBY ya sudah dinyatakan bahwa media atau pekerja media sudah menjadi industri. Sudah menjadi industri. Ya, jadi sudah lapangan kerja. Oh, lapangan kerja ya. Nah, itu loh ya. Jadi mungkin pemerintah paham lah itu. Iya. Jadi itu artinya bahwa saya katakan dari dulu bahwa memang kalau memang betul-betul darahnya wartawan. Sekarang pertanyaannya, ya, kamu mau cari kaya atau mau cuman bisa hidup aja? Ya, jangan kalau tujuannya kaya ya kembali seperti yang tadi. Iya. Ya, paham kan? Nah, Iya. itu dia. Jadi jangan begitu. Jadi kerjalah. Kerja keraslah kamu dalam profesimu, ya kan gitu. Iya. Karena yang kau taruhkan itu kan uang tadi Iya. kan. Kan kalau semakin banyak oplah, Iya. kan riut dengan mereka. Banyak iklan karena riut Iya. mereka. Nah, kebetulan karena media kita menampilkan sebuah berita-berita yang menarik ya, yang mungkin memberi inspirasi senantiasa, mungkin kita akan dipanggil dalam suatu acara, Iya. liputan acara, apa yang Iya. disebut dengan liputan khusus ya, Iya. Pak Harpaungnya ada Iya. itu program-program itu. Nah, inilah penghasilan media, Pak, ya kan? Ya. Bang, saya mungkin bercerita menarik ya, Bang. Karena kita juga di institusi TNI ini kan, Bang. Ada bagian-bagian dari kita yang memang begitu dekat dengan media ya, Bang. Ya. Di Kodam misalnya ada Pendam penerangan Ya. Kodam ya, Bang. Ada Penrem. Bahkan sampai di Kodim ini walaupun belum ada organisasi secara ini terbentuk Penrem, tapi kita sudah membuat bahwa kegiatan seperti penerangan itu sudah ada di tingkat Kodim. Nah, dan kita memang selama ini betul-betul wartawan itu ya kata media itu adalah merupakan partnernya kita. Ya. Nah, apa kira-kira yang perlu Abang harapkan antara institusi TNI ini supaya media ini lebih dekat lagi, Bang, kira-kira apa yang diharapkan dari wartawan tadi? Kalau kami sudah menyatakan memang media itu sahabat kami gitu loh, Bang. Institusi ini bersahabat benar dengan dunia pers gitu, Bang. Dan kami butuh ya, karena memang partner kerja gitulah. Oke. Karena sebut kegiatan kan. Tapi apa harapan dari media sendiri mungkin Abang kalau sebagai seorang orang media gitu. Ya, baik. Sebenarnya saya kembali kepada profesi kita tadi. Iya. Ini kan apa yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Iya. Harus saling menguntungkan. Ya, pihak TNI perlu berita, Iya. kita dipanggil. Ada yang disebut dengan press release. Press release ya. Atau wawancara Ya. Dapat minta. Nah, gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh TNI itu sendiri akan diketahui oleh publik. Ya. Nah, kami juga demikian. Koran kami akan diketahui oleh pembaca. Oh, kegiatan TNI juga diliput ya. Barangkali saya satu contoh misalnya ada TBMD. Iya. Ya, kita kasih contoh yang Contoh ya di Kita kegiatan liput TNI ya. tentu kan bukan hanya kegiatannya aja yang kita akan liput kan. Iya. Tapi bagaimana peran serta masyarakat, Ya. gitu. Bagaimana budaya di sana. Iya. Kan ini kan semuanya menjadi simbiosis tadi kan. Simbiosis ya. Nah itu dia. Karena mungkin tentara hanya fokus bagaimana membuat jalan ini. Kan? Bekerja. Padahal ya.
ketika kita ikut ke sana banyak yang kita lihat kiri kanan. Ya, Ya kan? menambah publikasi gitu ya Bang. Iya. Tidak hanya Jadi- melihat di posisi atau pekerjaannya saja ya Bang ya. Ya. Mm-mm. Jadi artinya jangan berharap misalnya Pak Marpau mengatakan harus TNI yang minta atau Ya. jangan. Itu bagi saya sebagai orang Indonesia nggak Ya. ada itu. Jadi justru itu tadi simbiosis mutualisme. Simbolisme. Ya. Bahkan kebiasaan saya dari dulu, kalau saya dipanggil ada ini Pak, ya langsung saya kejar itu. Iya, iya. Jadi saya dibilang 1, saya mungkin udah 11 yang Iya. saya gitu ya. Karena itu kan Tapi selama abang menjalani selama artinya dengan begitu dengan TNI kan tidak ada hambatan. Artinya Nah, katakanlah kodim, tidak tidak ada hambatan tuh tidak Bang. ada, tidak Nah, atau mungkin kan kalau media ini kadang-kadang kita kan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya pekerja media ini kan ya memang dia harus punya pengorbanan yang besar ya. Ya, ya. Jiwa raga Bang, Betul. pemikiran juga Bang ya. Dengan problemnya ya yang berbeda-beda. Nah, Bang, Abang sebagai orang media kira-kira untuk masyarakat ini apa yang harus diharapkan? Karena terkadang Bang seperti yang kembali kita itu kan oknum barangkali Bang ya. Oknum ya. Terkadang orang beranggapan bahwa pekerja katakanlah seorang wartawan kadang-kadang seperti yang Abang sampaikan tadi ada orang memahami dia dia nakut-nakuti ya, dia seperti intimidasi dengan mendapatkan sesuatu, menekan atau apa yang harus dilakukan masyarakat Bang? Ini kan mungkin bisa terjadi Bang. Betul. Apakah harus cross check dulu Bang? Betul. Kalau ini terjadi, katakan dia ngaku wartawan, apa yang harus dilakukan masyarakat Bang? Oke, pertanyaan yang mendasar juga ya, bagus. Jadi yang tentu yang ditanya pertama dia dari media mana, Harus jelas ya ya. jelas. Ya kalau dia online ditunjukkan dia punya Cut, ya. lamannya, ya lamannya dulu. Ya, halaman dulu ya. Ya supaya ketahuan di situ media itu didirikan dan hukum apa, Iya. kan itu dulu. Iya. Ya, lalu yang kedua ya menanyakan kalau memang dia anak buah tentu ada card yang ditandatangani Ya, oleh. betul, Ya, lalu yang ketiga barangkali kalau si masyarakat pintar ya dia ditanya di organisasi mana dia. Harus Apakah- ada kejelasan gitu. Iya dong. Ya kalau sampai sejauh itu misalnya Iya. karena mungkin kalau yang mau diinvestigasi mungkin agak sedikit ini kan. Iya. Jadi ya, perlu cross check yang detail ya kan. Iya. Apakah di AJI, apakah di PWI, apakah di yang lain-lain kan begitu. Iya. Lalu yang ketiga barangkali langkah ketiga ya ditanyakan apa sih yang mau ditanya kan begitu Iya. ya. Nah artinya ya, langkah ini perlu supaya dia narasumber jangan sampai Menekan. bukan ditanya yang bukan porsinya menjawab. Porsinya yang jawab ya. Kan ini yang sering Iya. terjadi kan gitu ya. Saya lupa tadi yang kalau memang tadi Persyaratan. persyaratan tadi tanya UKW. Ya, UKW salah satunya. Sudah lulus UKW enggak? Iya. Kan gitu ya. Nah gitu. Baru yang terakhir tadi ya apa yang mau ditanya kan gitu. Iya. Nah ini kalau edukasi yang seperti ini dimiliki oleh masyarakat, saya pikir tidak akan ada lagi wartawan-wartawan yang Dipahami masyarakat yang negatif iya, ya, Bang, ya kan begitu Iya. ya kan. Jadi penelitian sudah membuktikan bahwa ya ada persentase di banyak daerah yang Iya. seperti itu. Beranggap Gitu kan. negatif. Iya, ya kan. Padahal kan sebenarnya itu dilakukan oknum, Mm-mm. dilakukan oknum. Itu Tapi diambil secara seakan-akan keseluruhan wartawan itu dianggap negatif, Iya, gitu. iya, iya. Ya, tadi itu kan Bang itu mungkin salah satu supaya pembelajaran edukasi untuk masyarakat ya, terhadap wartawan sehingga jangan sampai masyarakat beranggapan negatif melulu Iya, dengan iya. wartawan, Betul. ya, jangan beranggap negatif. Padahal kita kan sudah sepakat tadi betapa besarnya andil seorang wartawan bagi suatu negara atau bangsa kita ini ya, Daerah. ya sebagai informasi, edukasi ya untuk ya tadi bagaimana memajukan perekonomian, membangun opini-opini Iya, yang iya, bagus iya, betul. untuk menetralkan konflik. Iya. Ya, di wartawan kan Bang, Iya. hebatnya wartawan. Iya. Wajar aja Napoleon harus berkata, sangat menakutkan karena Iya. memang kegiatan wartawan sangat Iya. sangat luar biasa, Bang. Iya, Bang, di terakhir, Hmm. Abang sebagai orang media, Hmm. tadi Abang sudah berkata bahwa memang pekerjaan wartawan ini ya pers ini tidak bisa tanpa ada dukungan dari
pemerintah. Apakah yang di pemerintah itu sampai ke tingkat katakan kecamatan pemerintah atau sampai tingkat desa harus mendukung? Jadi begini, apa yang dimaksud dengan dukungan pemerintah tadi, saya ulangi ya. Karena memang kan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers Pers ya. ya, yang direvisi kemudian di dalam Omnibus Law yang terbaru ini. Iya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dukungan pemerintah yang dimaksud oleh insan pers ini atau para jurnalis ini adalah tentang aturan ini tadi. Oh, tentang aturan. Ya, Tidak hanya berkaitan dengan gaji, upah Ya. atau sesuatu yang didapatkan untuk perkuatan sebuah pers itu ya. Enggak. Karena apa? Karena si wartawan itu tanggung jawab pemilik media. Oh, Nah, itu loh ya. Jadi ini kembali tadi ke awal yang Pak Marpong katakan, di sini memang banyak orang tidak paham Tidak apa itu paham. tadi pers itu tadi apa tadi wartawan. Iya. Gitu. Jadi memang di daerah ya ada sih kerjasama dengan pemerintah daerah. ya kan gitu ya. Ya. Ada kerjasama itu kita tidak pungkiri Ya. Dan itu kita berterima kasih lah Ya, dengan pemerintah daerah. pemerintah daerah kan gitu. Tapi itu tadi Jangan sampai dengan adanya pembantuan dari pemerintah daerah independennya hilang. Nah, itu tadi yang saya pertesan tadi itu kan. Iya. Kan gitu. Itu dia membuat. Nah, jadi maunya kita kan misalnya nih Ya. media kita dibuatlah itu menjadi misalnya referensi bagi salah satu pemerintahan Misalnya itu ya, Bang, ya. Karena memang itulah produk akhir kita. Produk ya. Nah, gitu loh. Nah, tapi sekarang yang terjadi kan tidak lagi kita temukan lagi seperti itu. Sudah semua menjawab, Pak, kami sudah punya online lah. Sudah, ini kan itu kan. Nah, jadi gitu Pak Marpong. Jadi suka duka di media itu memang luar biasa, tantangannya luar biasa ya. Sementara pekerjaannya berat ya Pak ya. Kemudian sangat kita juga berterima kasih kepada Pak Presiden karena kemarin cukup tegas ya. Respon beliau terhadap sambutan daripada Ketua PW Pusat ya, yang menginginkan adanya langkah cepat untuk menyelamatkan para insan pers ini dan media ini. Kalau enggak ya mungkin 2-3 bulan ke depan makin banyak yang bertumbangan nih media ya. Karena memang ya apalagi di situasi Covid kita ini kan. Ya, betul. Nah, gitu. Tapi ya semua bersyukurlah. Ya. Dukungan begitu ya untuk media ya. Betul. Dan itu sudah langsung pada poin yang ke-8 kalau nggak salah saya. Iya. Ya, beliau minta langsung ya supaya segera menyusun apa yang dikehendaki oleh pers ya dalam mengatur regulasi itu tadi. Ya. Itulah kira-kira. Di akhir pembicaraan kita Bang, mungkin ini Bang, ya kita sebagai katakanlah lembaga TNI ini, tentunya pasti menginginkan ke depan itu bagaimana semakin erat antara katakanlah institusi TNI dengan media. Ya mungkin kita harus level sampai tingkat kecil, kita katakanlah sampai di level bahkan kadang-kadang sampai Babinsa yang ada di lapangan itu Bang, bawa media Bang. Iya. Ya. Misalnya kondisi banjir, dia undang media Bang, ya. Sampai level tingkat bawah kita Babinsa, ya. Ya, begitu dia bawa, misalnya ada banjir, bawa wartawan, siapkan sampan, ya. Karena memang kita butuh Bang, butuh. Bahwa inilah kondisi wilayah misalnya. Yang bisa, yang betul yang itu kan ya media Bang. Yang media yang selain kita memberitakan di dalam ya Bang, di kegiatan kita kepada pimpinan atas, tentu kan yang lebih bisa dia katakan menyebar itu kan media Bang. Jadi kita betul-betul butuh kawan-kawan media yang tadi kita memang dari satu sisi kita yang memang hal yang luar biasa. Rekan-rekan media itu sangat membantu TNI ya Bang. Iya betul. Saya apresiasi itu Pak Marpong. Ya, ketika banjir Sintang kemarin, saya melihat memang kru-kru media kita yang cukup berjibaku lah. Berjibaku ya, betul. Dan itu memang mendapat juga apresiasi termasuk dari Presiden juga kan. Nah, jadi kalau untuk peristiwa itu saya mengatakan memang saya melihat ya kawan-kawan
media ya, pers yang ada di Sintang, saya pikir ya menayangkan berita yang apalah, yang apa adanya ya. Iya. Oke bang, ya kita bincang-bincang. Saya terima kasih bang. Baik. Makanya abang yang sudah punya pengalaman 30 tahun di media, saya undang. Abang sudah bagi informasi tentang kita, apa itu pers, bagaimana pekerjaan optimisnya pers ke depan ini, dan bagaimana ya hubungan antar pers dengan kita TNI. Ya. Mudah-mudahan ini terjalin erat dengan bagus, Ya. karena kita sangat butuh dengan pers bang, sangat butuh sekali. Bahkan sampai saya sampaikan, sampai Babinsa itu butuh pers bang. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Syanturi. Siap. Ya, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan bincang-bincang kita membawa makna arti yang berguna untuk kami institusi TNI sendiri, dan termasuk untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat menyalahartikan tentang menjadi seorang insan pers itu bang. Iya. Ya, karena kalaupun ada terjadi itu hanya oknum, Iya. tidak dilakukan oleh seharusnya seorang wartawan begitu bang. Bang, sekali lagi terima kasih Bang Syanturi. Siap. Selamat malam bang.